kabar saya baik. Kabar Ibu bagaimana, Bu? Tuhan, kabar saya juga baik-baik, Pak. Begini, Pak, saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya pada hari ini kita akan mengadakan pertemuan di Sufis Cafe, Pak. Apakah Bapak dan tim sudah bersedia? Saya dan tim sudah bersedia untuk hadir hari ini. Kami akan segera menuju ke sana, Ibu. Baik, Pak, hati-hati di jalan, Pak, akan menunggu ya. Iya, silakan masuk. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak, Bu. Bagaimana kabarnya, Pak Bobi? Kabar kami baik-baik saja, Bu. Kabar Ibu bagaimana? Kabar kami juga baik. Bagaimana perjalanan tadi, Pak, Bu? Perjalanan kami cukup lancar, hanya tadi titiknya macet. Oh iya ya, Pak. Syukurlah kalau kalian datang dengan selamat. Baiklah, Pak. Bu, silakan duduk, Pak. Ya. Bu, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk bertemu kembali di tempat ini. Di sini kita akan membahas mengenai kesepakatan kita yang mungkin sudah kita bahas di hari-hari yang lalu. Mungkin sebelum masuk ke situ, kami telah menyediakan minuman untuk Bapak dan Ibu, yaitu kopi. Kopi ini adalah kopi yang paling enak di kafe ini. Silahkan coba, Pak. Silahkan coba. Terima kasih, Bu. Apakah selama Bapak bekerja sebagai advokat untuk perusahaan Bapak Bobi terkait perlindungan hukum perusahaan yang Bapak benahi? Sejauh ini saya sudah bertani apa yang saya kerjakan di perusahaan Pak Bobi. Berarti tidak ada kendala ya, Pak? Dalam perlindungan Dan saya sudah dengan Bapak ini, Bapak tunduk sebagai saya. Terus Bu Rito, gimana Bu? Di sana nasabah bertambah atau berkurang? Nasabah di sana Bu semakin bertambah setiap hari. Bagus ya. Jadi bagaimana rencana kita hari ini? Apakah Ibu sudah mempersiapkan presentasi kita hari ini? Oh sudah, Pak. Saya sudah mempersiapkan semuanya. Kalau seperti itu, bisa kita mulai. Oh baik. Bu, di sini saya akan mempresentasikan mengenai lahan perkebunan kelapa sawit PT Indra Permai. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai arah mata angin. Di sebelah utara berbatasan dengan gudang beras, di sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Nilam, di sebelah timur berbatasan dengan PTPN, dan di sebelah barat berbatasan dengan kilang minyak. Baik, di sini ada terdapat 50.000 hektar perkebunan kelapa sawit. Nah, 50.000 hektar ini dibagi dengan 10.000 hektar. Yang pertama di lahan A, yaitu terdapat lapangan voli dan lapangan gudang kendaraan. Nah, di sini terdapat juga kelapa sawit dengan umur 6 tahun. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya ingin bertanya Ibu, dari peta yang Ibu presentasikan, apa yang menjadi pembatas antara lahan A dengan lahan B? Baiklah Pak Bobi, saya akan menjelaskan pertanda perbatasan antara lahan A dengan lahan B, yaitu adanya jalan kecil. Adanya jalan kecil untuk mempertandakan bahwasanya itulah perbatasan dari lahan A dengan lahan B. Selain itu, perbedaannya juga terdapat usia dari kelapa sawit. Baik, saya akan melanjutkan presentasi di lahan B. Di lahan B itu terdapat lapangan voli, terdapat juga rumah pimpinan dan lapangan futsal. Nah, di lahan B ini terdapat luas tanahnya sebesar 10.000 hektar yang terdapat kelapa sawitnya berusia 7 tahun. Kira-kira ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak? Saya mau bertanya Bu,
seputar lahan B itu kan bagaimana keadaan tanah atau kondisi kandungan air di tanah bagian lahan B itu? Baik Ibu, dari garis yang warna biru ini itu adalah kanal. Kadar air tanah di lahan B itu sudah cukup baik karena di sini terdapat sungai yang mengalir, jadi itu bisa meminimalisir atau dapat membuat tanaman-tanaman di lahan B itu menjadi lebih subur. Baik, saya akan menjelaskan bagian C. Di bagian C ini lahannya juga sama, 10.000 hektar dengan usia kelapa sawitnya 8 tahun. Nah, di bagian C ini terdapat lapangan futsal. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik Bu, ada pertanyaan Bu. Di lahan C berapa banyak biasanya hasil yang didapat dari lahan C? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Dari lahan C ini bertahap dia panennya Pak. Jadi pada tahap pertama itu panennya itu biasanya sebanyak 20.000 ton. Jadi di lahan C ini kita biasanya panen selama 3 tahap. Jadi 20.000 ton dikali 3, 60.000 ton biasanya kita panen dari lahan C Pak. Terima kasih. Baik, untuk di lahan D terdapat gudang mekanik. Sama dengan lahan A, B, C, luas tanah di lahan D ini terdapat 10.000 hektar. Dan seperti yang kita lihat, di bagian D ini juga terdapat aliran sungai serta pembatasan dari wilayah-wilayah D, E, ataupun A. Oke, baik Ibu Natasha, saya ingin bertanya tentang bagaimana bila ungkapan alat mekanik di lahan yang ingin dijual kepada kami. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya yang sangat bagus. Nah, di lahan D ini terdapat gudang mekanik. Jadi, untuk kelengkapan bahan-bahan atau alat-alat mekanik sangat lengkap. Jadi, kalau Bapak Ibu ragu, kita boleh cek bersama-sama. Terima kasih. Baik, masih ada pertanyaan Pak, supaya saya lanjutkan ke lahan E. Baik, di lahan E ini sama seperti halnya dengan lahan D ataupun C, terdapat luas tanah 10.000 hektar dan terdapat juga PKS. PKS itu yang artinya pabrik kelapa sawit. Nah, di sini terdapat juga aliran sungai Pak Bu. Jadi di sini lebih subur biasanya. Dan pembuangan limbahnya langsung ke arah di luar dari lahan kita. Apakah ada pertanyaan Pak, Bu? Izin bertanya Bu seputar lahan bagian E yang mau saya tanyakan, bagaimana tanggung jawab lingkungan perusahaan terhadap lahan perkebunan yang rusak dari sisi lingkungan Bu? Wah, sangat pertanyaan yang bagus ini Bu. Ini memang perlu dipertanyakan sebelum kita mensahkan jual beli tanah ini. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Rita. Jadi sebelum kami membuka lahan ini Bu, kami terlebih dahulu sudah membuat surat izin, yaitu yang termasuk izin lingkungan. Jadi pengawasan dilakukan sangat berlapis, baik pemerintah, masyarakat, ataupun dari pihak kita sendiri. Nah, untuk perusahaan ini sudah sangat bekerja keras dalam menjaga reputasi, karena terkait dengan penerimaan sosial pemerintahan ataupun masyarakat. Terima kasih. Apakah ada masih pertanyaan Pak, Bu? Baik, Bu Natasha, terima kasih untuk penjelasannya, tadi cukup baik. Nah, jadi untuk keamanan kami ke depan, yang ingin kami tanyakan itu, apakah lahan yang Ibu yang akan jualkan kepada kami ini sudah bebas dari sengketa tanah? Sangat pertanyaan yang bagus Pak. Oke, mengenai surat izin berarti ya Pak. Jadi di sini kami juga sudah membuat surat izinnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kami juga sudah mengurus surat izin mengenai perlindungan ataupun penjagaan lestari lingkungan. Nah, di sini kami sudah mengurus surat-surat yang bisa Bapak Ibu lihat nantinya, karena dokumen-dokumennya belum kami bawakan.
dalam tahap proses juga ada sebagian surat-surat yang belum selesai di kantor notaris kita. Terima kasih. Sedikit lagi Bapak Ibu, saya tadi lupa menjelaskan mengenai jalan. Di sini ada jalan untuk seperti pengangkutan dari lahan A, B, C. Jadi di sini ada truk, ada bulldozer yang akan memperbaiki hal-hal yang rusak di dalam lingkungan ini dan mengangkut kelapa-kelapa sawit kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Natasha untuk penjelasan daripada lahan yang akan kita negosiasikan hari ini. Baik Pak Bobi, terima kasih kembali. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah hasil yang bisa kami tampilkan di layar tadi. Semoga Bapak Ibu tertarik dengan apa yang akan kita jual ini. Terima kasih. Bu Natasha, kami ucapkan terima kasih untuk penjelasan peta yang akan kita negosiasikan, di mana penjelasannya sudah sangat jelas. Dan karena kami juga memiliki kegiatan di luar, untuk itu kami mohon pamit. Terima kasih Bu, dan juga terima kasih untuk minumannya yang kopi yang sangat nikmat ini. Sampai bertemu kembali untuk lain waktu. Terima kasih Bu.